Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berikan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir dan bergabung di majelis ilmu, semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Baghawi rahmatullahi alaih bi sanadihi an Syarid Al-Hamdani wa ahwaluhu thaqif. Qala, dari Imam Baghawi dengan sanadnya yang panjang dari Syarid Al-Hamdani. Qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syarid Al-Hamdani berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala fi hajjatil wada. Ia berkata, yakni kami bersama tadi di haji wada. Fa bainama amshi idh waqa'a naqatin khalfi. Idh waqa'a naqatin khalfi. Ya, ketika kami berjalan, ternyata ada langkah onta itu di belakangku, suara langkah onta. Faltafattu faidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menoleh dan ternyata itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala asy-Syarid, kata Nabi, Syarid gitu ya, ini bertanya maksudnya. Qultu na'am, saya menjawab iya. Qala afala ahmilu, maukah kamu saya naikkan, kalau saya kasih tumpangan gitu. Qultu, saya menjawab bala. Wa ma bi ya'un wala ghuluhu, dan saya sebenarnya tidak juga capek juga tidak lelah. Walakinni aratul baraka fi rukubi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya mengharap barokah dari naikku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'anakha fahamalani, maka Nabi merendahkan untanya, fahamalani, dan kemudian menaikkanku. Ya, ini kejadian di Haji Wada, diceritakan oleh Syarid. Ya, berjalan, kan banyak sahabat yang berjalan pada waktu Haji Wada ini. Mungkin sedikit tengok, Haji Wada itu dilaksanakan Nabi berjalan, mulai berangkat tuh tanggal sekitar tanggal 26 atau 24 Dzulqa'dah, yakni tersisa 6 hari atau 4 hari dari Dzulqa'dah. Dia Nabi sampai sekitar 8 hari Nabi berjalan itu. Jadi ini agak cepat. Jadi kalau berjalan tuh siang malam itu sekitar 8 sampai 10 hari. Kalau berjalan berhenti-berhenti bisa sampai 15 hari. Kalau waktu Haji Wada, waktu hijrah itu berjalannya agak lama karena jalannya ngelingker. Waktu hijrah itu tidak pakai jalan biasa. Kadang orang, kenapa waktu Haji Wada itu cepat? Karena Nabi masuk di Mekah itu sekitar awal Dzulhijjah. Nah, sementara pada waktu hijrah itu Ali bin Abi Thalib aja yang berjalan siang dan malam sampai kakinya berdarah-darah itu 13 hari. Rasul lebih melingkar lagi karena sahabat berjalan melingkar, tidak menggunakan jalan biasa yang gampang dilalui orang. Jadi jalan naik turun bisa aja, naik turun bukit, supaya tidak ketemu siapapun sampai ke Madinah. Nggak sedikit, kayak Ummi Salamah itu sampai sebulan di jalan. Karena ya, pertama dia perempuan, berarti kan tidak terlalu bisa cepat. Berarti jalannya ya pasti siang aja kan, malam berarti berhenti. Makanya bisa sampai 9 jam, 2 kali lipatnya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali itu 13 hari jalan siang malam, Ummi Salamah hampir 1 bulan. Dan waktu Haji Wada lebih cepat karena pakai jalan yang sudah biasa digunakan orang-orang. Kalau kita ya kayak bisa jalan lurus gitu, dan jalannya udah bisa
dilalui oleh orang. Maka hampir sekitar 8 harian. Karena Nabi berjalan di akhir Dzulqa'dah, masuk di Mekah itu awal Dzulhijjah. Nah, makanya sebagian sahabat itu naik onta, sebagian sahabat jalan kaki. Jadi jalan kaki Mekah Madinah itu dijalani para sahabat. Nah, ini salah satu yang jalan kaki namanya Syarid Al-Hamdani. Nah, maka kemudian ditawari oleh Nabi, ini kejadiannya entah di daerah mana, nggak disebutkan ya, bisa aja udah di daerah Mekah. Afala ahmiluk. Nah, Nabi memberikan tawaran untuk naik. Kata Syarid, dia sebenarnya nggak lelah, cuman dia ingin dapat barokah naik bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pelajaran pentingnya ini yang pertama adalah kerendahan hati Nabi, atau cara Nabi mempergauli para sahabat yang demikian bersahabat, tidak berjarak ya, bahasa orang sekarang, tidak berjarak, dekat sekali dengan sahabat sehingga satu unta dengan sahabat. Itu satu etika yang baik sekali untuk kita. Ada satu perilaku, semakin orang itu sombong, semakin tidak mau berbareng orang. Gitu. Semakin orang itu sombong, semakin badannya tidak mau kesentuh sama orang. Dia harus dan semakin rentan besar tingkat kesombongannya, jaraknya orang semakin jauh. Maka raja itu kan nggak boleh kesentuh siapapun. Dia duduknya di sini, menterinya di mana-mana. Nah, Rasul membongkar budaya itu. Dan kalau kita melihat Nabi memperlakukan sahabatnya, itu kontras dengan para raja memperlakukan rakyatnya. Nabi duduk bareng, kemudian Nabi dekat sama sahabatnya. Kan diajarkan kalau belajar itu kan suruh nempel dengan lutut Nabi kan, deketan dengan Rasulullah SAW. Kemudian cuman budaya kita di sini suka pada nggak biasa budaya itu. Itu ustadznya ditaruh di atas, jadi agak repot. Kalau aslinya ya di bawah aja. Terus Nabi tidak punya istana, Nabi tidak berjarak. Para sahabat menceritakan kalau Nabi duduk, ya tidak ada bedanya dengan sahabatnya, karena kan Nabi tidak mengedepankan kakinya. Nabi kalau duduk ya rata dengan sahabatnya, tidak lebih depan gitu, enggak. Sahabat ya tentu nggak berani ngedepanin Nabi, kan haram hukumnya. Kemudian Nabi dipanggil kapan saja bisa, didatangi kapan saja bisa, duduk di mana saja bisa, kan ceritanya di atasnya sudah banyak ya. Nah, ini salah satunya. Nabi memberikan tumpangan ke sahabatnya satu unta. Unta itu kan mepet, nggak mungkin unta berjarak. Gitu. Jadi ini juga bagian dari akhlak yang akhirnya menjadi budaya yang berkembang di tengah kaum muslimin, yakni budaya rendah hati, bukan budaya sombong dengan segala variannya. Sombong itu kan punya varian banyak, ego, citra, apalagi itu semua budaya varian dari sombong dan riya. Di Islam budaya itu ikhlas dan rendah hati. Maka ketemu yang kayak gini, yang membuat hidup rumit itu sombong sama riya itu, yang harus gini, yang harus gitu. Oh, kepanjangan aturan harus dijaga. Orang ikhlas sama orang rendah hati itu gampang, hidup tidur di mana saja bisa, makan di mana saja bisa, duduk di mana saja bisa, ketemu siapa aja bisa, gampang kan? Yang rumit itu jangan-jangan harus dijaga, repot kita. Hidup repot banget. Jangan sampai ketahuan. Apa adanya. Nabi itu luar dalam kesebut ceritanya, nggak ada yang dirahasiakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong tempat tidurnya aja keceritakan. Nabi tidur itu keceritakan, bayangin aja.
Ya orang kan yang diceritakan luarnya, dalamnya mana udzubillah busuk. Jadi Nabi tidur sama istrinya aja keceritakan. Suatu ketika kata Ibnu Abbas, saya tidur di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidur di bagian kakinya. Ibnu Abbas masih bocah nih, makanya boleh tidur masih satu ranjang. Ke tempat siapa? Ke tempat Maimunah. Karena ia bibinya Nabi. Jadi Ibnu Abbas masih bocah. Ya pasti masih di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun boleh tidur seranjang kan? Aku tidur di bawah, di bagian bawah. Kemudian Nabi bangun, aku ikut bangun. Jadi malam hari keceritakan. Suatu ketika kata Ummi Salamah, aku tidur bersama Nabi. Tidur keceritakan, bayangin aja Pak. Karena tidurnya ini menjadi aturan tidurnya para umatnya nanti. Kalau tidur kayak gitu, kayak aturannya kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Jadi ini harus orang bener 1000 kali ini. Tidurnya aja keceritakan, makannya keceritakan, di rumahnya keceritakan. Jadi nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Emang apa bener-bener contoh mulai dari tidurnya sampai tidur kembali, makannya. Aku tidur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tiba-tiba aku haid. Gitu. Maka aku keluar dari selimut. Kata Nabi, kamu nggak usah, cukup bagimu mengencangkan bagian-bagian bawah. Nah itu jadi aturan, boleh tidur bersama istrinya yang masih haid, nggak apa-apa, asal nggak disentuh. Dulu ada pandangan di zaman sebelum Nabi, Yahudi yang di Madinah itu punya pandangan kalau haid harus menjauh dari suaminya. Nah itu Islam membuat aturan, akhirnya jadi aturan, boleh. Dan macam-macam tentang apa namanya bejana Nabi, khusus tentang bejana Nabi, makanan Nabi. Makanya ada di hadis Sahih Bukhari atau Muslim, Kitabul At'imah wal Ashribah, kitab makan dan minum. Urusan makan dan minum jadi dahsyat sekali. Ya, ini tentang kerendahan hati Nabi dan bagaimana Nabi memperlakukan sahabat yang mungkin bahasa kita sekarang namanya tidak berjarak, rileks, bersahabat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Rasul memang pemimpin, maka mengkiaskannya ke pemimpin gampang ngambil kayak gini ya. Ketika Anda mimpin, tak jadi pimpinan perusahaan, tak pemimpin apa gitu, perilaku ini yang kita kembangkan, yakni perilaku tidak berjarak dekat dengan sahabatnya, setempat duduk, setempat makan. Ada sebuah kisah menarik. Ada salah satu pengusaha yang akhirnya jadi pejabat zaman Orde Baru. Punya perusahaan di jalan Kampung Melayu gitu. Itu dia punya budaya setiap hari Jumat kalau nggak salah. Habis senam itu makan bareng. Dan kalau makan bapak ini itu nggak makan khusus di tempatnya para owner gitu, enggak. Dia justru tidak punya makanan khusus. Dia akhirnya pokoknya nyari tempat duduk. Nah itu nanti ada satu karyawannya, dia nyomot makannya. Aku boleh nggak minta makanannya? Dia makan aja di situ, sepiring sama salah satu yang dipilih, ngacak aja, pokoknya dia duduk di situ, tidak berjarak. Nah, mungkin bisa aja itu seni dia untuk mendekatkan. Tapi dampaknya karyawannya loyal sekali ke pemimpinnya. Hanya gara-gara pernah diajak duduk bareng, diambil makanannya. Berarti, bapak ini menghormati saya banget ya. Jadi memang tidak berjarak itu atau dekat dengan yang dipimpin itu bagian dari yang dicontohkan Nabi sejak awal. Dan ini bukan acting-actingan orang-orang sekarang. Nabi memberikan contoh itu yang terbaik memang. Itu yang terbaik. Kan jarak ini kan itu kan budayanya para raja zaman dulu. Itu rajanya di mana, rakyatnya ada di mana. Bahkan beberapa raja itu punya istana tinggi, rakyatnya rumahnya gubuk. Sahabat sama Rasulullah sama sahabatnya rumahnya sama, jenisnya sama, di bawah semua. Jadi jangan sampai kita bertukar perilaku. Orang Muslim
sok-sokan kayak orang para raja diraja tadi. Akhirnya perilaku itu diambil sama mereka, diklaim jadi perilaku yang paling indah. Jadi penelitian. Oke, penelitian. Perilaku yang disukai rakyat adalah 1, 2, 3 gitu. Ini perilakunya kaum muslimin. Gitu ya. Nah, diturunkan ketika kita jadi ayah, ya, seperti kita mesti ayah. Tidak ke raja-raja di rumah. Perilaku ke raja-raja di rumah sebagai seorang ayah itu buruk sekali karena mengganggu hubungan. Jadi makanya Rasulullah SAW disampaikan Rasul mempunyai sikap rendah hati kepada sahabatnya aja demikian, apalagi kepada keluarganya. Gitu. Yang dinyatakan karena abarron nas, orang paling baik. Gitu. Jadi bayangin aja, Rasul itu kan super bener ya. Kebenaran ini sumbernya beliau, bukan dia. Nabi itu sumber kebenaran. Gitu ya. Tapi mendengar gugatan Aisyah, bayangin aja coba. Kan suatu ketika ada perselisihan antar Rasul dengan Aisyah. Kalau Rasul adigung-adiguna, apaan sih kamu ini? Rasul enggak gitu Rasul memperlakukan istrinya, karena konteksnya ini suami istri. Nah, kita ini RW kakak ini kakak ke rumah kayak raja. Perkataannya tidak boleh dibantah. Orang tua selalu benar. Kalau salah kembali ke pasal pertama, benar lagi. Jadi Aisyah berselisih, kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau butuh penengah? Iya ya Rasulullah. Siapa penengahmu? Abu Bakar. Oh, penengahnya bapaknya. Ya oke. Akhirnya Rasul manggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kami berselisih dan kami sepakat untuk memintamu jadi penengah. Bayangin Abu Bakar menengahi Rasul sama Aisyah. Kok gimana coba? Nah, tapi Rasul menerimanya karena bagian dari proses yang harus diterima di suami istri. Rasul tidak menggunakan otoritas kenabiannya. Begitu akhirnya Rasul berkata, ya Aisyah, yang bicara aku dulu atau engkau dulu? Saya dulu ya Rasulullah. Dulu. Aisyah dulu. Pas dia ngomong, belum juga Abu Bakar jawab, langsung Abu Bakar ngangkat tangannya memukul Aisyah radhiyallahu. Begitu mau dipukul Abu Bakar, Aisyah kemudian berlindung di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berada di punggung, ya sudah kan. Berarti Abu Bakar akhirnya izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya izin terlebih dahulu. Kemudian, jadi udah jelas putusannya, berarti Aisyah yang salah. Gitu aja simpel kan? Karena Abu Bakar mau memukul Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, ya Aisyah, tadi kau melaporkan aku ke ayahmu, dan sekarang ayahmu justru yang mau memukulmu dan kau berlindung di belakangku, yang kau laporkan tadi ke ayahmu. Iya ya Rasulullah. Akhirnya masuk rumah, terus kemudian bercanda kembali. Abu Bakar balik. Ya kan tadi kan belum selesai kan? Abu Bakar balik. Dan ketika mendapati mereka berdua sudah bercanda, ya Rasulullah, tadi kalian berselisih dan sekarang kalian sudah akur, maka tidak ada lagi gunanya aku, kau pulang. Berarti dia balik. Jadi nggak jadi diputusin, udah akur lagi. Itu diterima proses itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menggunakan otoritas kenabiannya sebagai penyelesaian perkara, karena posisi dia suami yang posisi dengan istri. Demikianlah kerendahan hati yang perlu kita contoh sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, tetap harus menerima semua dinamika yang ada di rumah tangga. Ya insya Allah ya, semoga ini kita punya komitmen, karena dalam budaya Islam setelah masa keturunan Tuhan itu orang banyak berikan perhatian komitmen fikih atau hukum melebihi komitmen etika. Yang penting nggak haram, yang penting nggak dosa. Tapi melanggar etika, melanggar akhlak. Ingat, di tengah masyarakat pelanggaran etika jauh lebih berbahaya dari pelanggaran hukum. Gitu. Kalaupun kita nggak menyamakan, pelanggaran etika itu sama beratnya dengan pelanggaran hukum. Gitu. Betul, ente misalnya
di rumah itu nggak sampai salah ngasih nafkah, tapi semua anakmu itu benci pada kau. Mau nggak begitu? Karena orangnya kaku, nggak bersahabat, mau menang sendiri, maunya didengar, gitu. Semua tuh benci, egois, gitu. Melanggar sih enggak. Itu sering saya sebutkan ke keluarga. Beberapa wanita kan menggunakan fikih yang sangat, namanya fikih kan hitam putih kan. Wanita tidak wajib mengambil nafkah, mencari nafkah, oke ya? Wanita wajib dicukupi, itu kan betul kan? Harta wanita menjadi harta wanita, harta laki-laki, sebagian dari harta laki-laki menjadi haknya wanita. Sip ya? Datanglah keluarga, istri punya penghasilan, ya kerja atau apa, terus anaknya minta ke bapak, "Loh Umi, ibu kan punya duit." "Lah kan aku nggak wajib ngasih kau." Akhirnya Bi atau Ba minta uang. "Loh ya aku udah kadung jauh nih, minta ke Mimu." "Nggak boleh," katanya, "wajib apa?" "Oh ya udah nggak apa-apa, tenang aja. Bentar aku balik." Akhirnya balik. "Ini uang sakunya, lupa tadi nitipin." Kira-kira kalau beliau kayak gini gitu, anaknya benci nggak sama ibunya? Salah nggak? Nggak salah. Tapi benci nggak? Benci, karena super pelit. Mestinya kan ya udah dikasih aja. Memang tidak wajib, tapi secara etika kau baik sekali menyelesaikan kasus kayak gitu. Itu kalau bagi wanita. Bagi laki-laki kan dia wajib menafkahi, wajib semuanya, wajib ya. Kemudian wajib ditaati, berat ditaati semuanya. Atas nama aku udah nafkahi kamu full, aku wajib ditaati. Terus kau buat aturan seenaknya. Mas aku boleh nggak usah, di rumah aja. Wajib taat nggak istrinya? Tapi kira-kira kalau begitu cara memperlakukannya, istrinya benci nggak kira-kira? Otoriter banget sih, mentang-mentang ngasih duit gitu. Sama. Jadi pelanggaran etika itu sama beratnya pelanggaran hukum. Nah di Islam itu masyarakat Muslim setelah masa keruntuhan itu fokusnya ke hukum, nggak sedikit abai terhadap etika. Dan ingat, etika itu sebagiannya ngerujuknya ke adat istiadat. Misalnya etika menghormati, di Islam ada aturan bakunya nggak? Nggak ada. Merujuknya kemana? Ke adat istiadat. Kalau manggil suami itu boleh nggak pakai namanya? Ada aturannya nggak? Nggak ada. Aturannya cuman menghormati suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sip ya. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Suami berlaku ma'ruf kepada istri, istri berlaku ma'ruf kepada. Teknisnya gimana? Ke adat istiadat. Kalau ada orang manggil namanya dengan suara tinggi, itu namanya menghormati atau enggak? Namanya itu menghinakan. Nih makan, banyak amat sih makannya. Bu, itu dosa enggak? Kalau kita bicara dosa, panjang ceritanya nyari dalilnya. Dosa enggak itu? Ya bisa dosa, bisa enggak. Kalau dia menyakiti, nah kalau orang bicara hukum, mana dalilnya? Ada dosanya enggak? Ya dosanya mukamu ini dosanya, gitu kalau mau bahasanya. Paham ya? Itu adalah pelanggaran etika sebenarnya. Yang nanti berdampak hukum enggak? Berdampak kalau dia sakit hati. Kalau enggak, ya biasa lagi. Nah, di sinilah terhadap kaum muslimin atas nama fikih, bahkan atas nama sunnah, tidak mau menerima adat istiadat. Padahal adat istiadat itu jadi rujukan akhlak kalau dalam Islamnya tidak ada aturan bakunya. Kata menghormati itu nggak ada aturan bakunya. Maka pakai adat istiadat. Boleh nggak manggil suami pakai namanya? Boleh nggak manggil istri pakai nama Mbrot? Gitu, Mbrot gitu. Mana aturan hukumnya? Boleh nggak panggil suami Hebota? Gitu. Boleh nggak ada aturannya? Itu semua etika. Nah, sebagian etika masuk ke ranah hukum, ada dosa nanti. Kenapa?
karena nyata-nyata ada pelanggaran. Tapi ada yang nggak sampai ke dosa. Contoh, mukamu itu nggak pernah senyum sepanjang ketemu pasanganmu. Dosa nggak? Enggak. Tapi enak nggak? Enggak. Kalau istrimu minta cerai gimana? Ya urusan dia. Emang lo nyebelin? Gitu. Terkadang itulah jadi orang muslim bener, tapi nyebelin. Karena akhlak ini nggak ditata. Nah, yang saya coba tertarik, banyak orang yang secara ibadah itu nggak bagus, tapi etikanya tingginya tak terkira. Karena rujukan dia hidup itu bermasyarakat. Dia kan nggak punya rujukan agama. Ya kan, bagi dia mungkin karena nggak kenal agama, nggak kenal halal, nggak kenal dosa kan, jadi ya dia melanggar dosa aja. Tapi berarti rujukannya apa dalam hidup bermasyarakat? Dia adat istiadat. Oh, kalau ketemu orang begini, kalau sama orang begini, kalau sama orang tua begini. Akhirnya orang ini lebih diterima daripada orang yang halal haram tadi itu. Jadilah terjadi kondisi tukar posisi, orang yang benar dibenci, yang salah disukai. Inilah kondisi kita hari ini. Gitu. Orang benar dibenci, orang salah disukai. Orang salah ini benar dia nggak sholat, mungkin juga bahkan naudzubillah bisa syirik, tapi sama tetangga baik gitu, suka memberi karena dia rujukannya etika. Emang kalau masyarakat ya kayak gini gitu, suka memberi, juga nggak nyakiti orang. Dengan apa? Adat istiadat yang ia pegangi. Kan dipegang sama orang tuanya, nanti kalau sama orang baik ya, jangan nyakiti, ngalah, jangan mau sok menang sendiri, jangan berkata kasar, jangan sombong. Kan itu aturan etika kan, orang nggak punya agama juga punya aturan itu. Nah, jadi jangan diremehkan akhlak, karena bahkan lebih dahulu membuat lari orang daripada urusan hukum. Nah, makanya kalau kita orang yang komit taat sama hukum, mesti harus komit sama akhlak. Salah satu bentuknya ini, rendah hati sama sesama. Gitu. Itu luar biasa. Jadi membuat daya tarik tak terkira. Bahkan termasuk para para tokoh agama, gitu kan? Kalau kita lihat proses pembudayaan di tengah kehidupan beragama, nggak sedikit yang mengambil kehidupan para raja, gitu, nggak kesentuh oleh santrinya, nggak bagus itu, gitu, berjarak dengan muridnya, itu kan kayak raja, itu nggak bagus, bukan budaya Islam sebenarnya. Gitu. Itu makanya dulu ada buku pesantren itu adalah kerajaan kecil di tempatnya masing-masing. Itu nggak bagus budaya itu. Budaya itu ya kayak Rasulullah itu. Emang nggak berjarak dengan masyarakat, benar-benar bagian dari masyarakat. Dan yang menarik, dalam level tertentu orang PKI dulu bisa begitu, orang PKI. Nah, tapi kalau kuasa baru itu jahat tuh. Waktu dia membangun proses itu nggak berjarak tuh masyarakat tuh, hidup bersama masyarakat, di tengah masyarakat. Kalau di kuasa baru tuh, Lenin kan gitu, Lenin awal mula kayak gitu. Misalnya kayak zaman dulu, Muso. Saya dapat cerita nyata dari orang yang hidup di Blitar, hidup di daerah-daerah situ itu ya dulu basisnya. Memang mereka satu derap dengan, makanya mereka cepet banget sama masyarakat, menyatu sama masyarakat. Gitu. Ikut susah bareng. Nah, kalau kuasa, beda lagi urusannya itu. Kalau udah kuasa ya, ini bukan lagi raja, super raja, udah nindas dan lain sebagainya. Tapi intinya apa sih yang ingin dicarakan? Budaya tidak berjarak dengan orang itu memang indah, gitu. Itu adalah budaya yang dikembangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, di mana kita orang yang paling berhak untuk menjalankan itu dan menjalankan itu sebagai semua sunnah Rasulullah Alaihi. Sunnah itu ya begini-begini ini sunnah. Sunnah bukan hanya ibadahnya, bukan hanya pakaiannya. Ya ini sunnah tidak berjarak, ini namanya sunnah. Jadi memahami sunnah suka ad hoc gitu. Sunnah di bidang hukum. Sunnah ini sholat ini. Iya itu sunnah. Ini juga sunnah. Karena sunnah itu kan apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi. Cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara memperlakukan orang lain, cara bersikap sama orang lain. Itulah sunnah Sallallahu Alaihi. Jadi memahami sunnah kalau nggak utuh ya memang akhirnya tanpa Islam nggak pernah utuh. Karena bukan karena nggak utuhnya Islam, tapi karena kita nggak memahami sunnah dengan utuh gitu. Nah khusus
hadis syama'il sama ini nggak kurang populer kan di sahabat. Yang populer itu hadis tentang sunnah ya, tentang sunan yang hukum itu. Ada yang berperilaku belajar tentang sunnah Nabi, tapi adanya di kitab-kitab Maulid itu tidak ada penjelasan sunnah yang detail ya. Jadi kan aja lahir gitu doang, namanya juga cerita kan. Jadi akhirnya nggak ketemu. Semoga ini lebih populer ya Syama'il. Sudah ada di iklan itu Syama'il Tirmidzi, tapi itu baru pendek sekali. Kalau Anda ingin tahu tentang Nabi, di situ sedikit sekali tentang Nabi. Kalau Tirmidzi yang lebih lengkap di Baghawi. Mungkin jadi yang diiklankan itu baru Syama'il yang paling dasar. Memang Tirmidzi yang pertama kali memulai kitab Syama'il itu. Itu pelajaran pertama ya. Nah, pelajaran yang kedua bahwa ada barokah di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinyatakan oleh Syarif, tapi saya ingin ngambat barokah. Barokah itu apa sih? Ziyadatul khair, berlimpahnya kebaikan. Bentuknya macam-macam. Gitu. Nah, para sahabat pokoknya ingin dapat barokah aja. Duduk sama Nabi dapat barokah. Jadi ada barokah emang. Itu yang kemudian barokah bersama orang soleh. Khusus Nabi ini ya, fisiknya aja ada barokahnya. Jadi ini konsep barokah ada ya. Konsep barokah itu ada. Kalau dijelaskan barokah itu adalah logikanya paling gampang ini barokah itu. Kalau contoh konkret barokah itu kan Nabi SAW pernah diundang sahabat pada waktu perang Khandaq untuk diundang makan, tapi seorang diri. Masih ingat ya cerita itu ya? Waktu sahabat ketemu batu, kan nggak bisa mencongkel batu itu. Kemudian sahabat meminta Nabi turun, akhirnya Nabi turun. Nabi ngangkat pembelah batu itu, pas ngangkat tampak ternyata Nabi udah ngganjal batu, ternyata pakai 3 batu, sebuah riwayat. Wah, berarti Nabi udah lapar sekali. Budaya ganjil batu sekarang Anda nggak terbayang ya. Zaman dulu biasa kayak gitu, kalau lapar ganjil batu gitu. Nah, karena ganjil batu berarti lapar sekali Nabi ini. Nah, seorang sahabat lari ke rumahnya, apakah ada satu makanan untuk Nabi? Kata istrinya, kalau hanya satu ada. Dia lari, ya Rasulullah, ini hanya untukmu. Sudikah datang ke tempatku, ada makanan hanya untukmu, tolong tidak disampaikan ke yang lain. Nah, Rabbi, hai para sahabat, ini sahabat kita ini mengundang kita makan. Ya Rasulullah, hanya untukmu, hai para sahabatku. Ini sahabatmu ini ngundang makan untuk kita semua. Udah lari ke rumah. Ternyata Nabi mengumumkan untuk semua sahabatnya, gimana kita? Apakah ada yang lain? Tidak ada, hanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, sahabat senang sekali ya. Kemudian Nabi datang, wah udah bingung sekali ini. Kemudian Nabi bertanya, mana makanan yang kau berikan untukku? Nah, kan Nabi enggak diberikanlah satu porsi. Akhirnya Nabi kemudian meletakkan tangannya di makanan itu dan Nabi berdoa. Ternyata bentuknya itu syarit ya. Itulah si bubur daging itulah ya, bubur daging itu terkenal kalau makanan sampai sekarang, makanan bubur daging itu paling simple makanan, sudah ada ininya lengkap gitu loh, kayak bubur Quaker Oat tapi pakai daging gitu. Kira mungkin kalau bayangan saya Quaker Oat pakai daging itu memang cepet kan, cepet kenyang tapi gampang makannya. Jadi nggak usah pakai bikin nasi rendang kelamaan kayak gitu. Akhirnya Nabi masukkan tangannya, kemudian berdoa, dan semua disuruh makan sekitar 1000 infonya, kenyang dari satu porsi dan masih nyisa. Jadi yang dimakan yang mana? Pemberian Allah Taala yang ada ditaruh di situ. Itu contoh barokah yang paling konkret. Itu contoh memahami. Itulah barokah namanya. Jadi banyaknya berlimpah karunia dari satu hal.
Ente punya anak barokah itu. Ini anak udah hafal Quran, ilmunya banyak, baik sekali, bisa nyari duit, bantu ibunya, kok cukup waktunya? Ada. Itu namanya anaknya barokah. Punya. Ini punya istri, udah baik sekali, nggak ngerepotin orang, nggak pernah minta duit, duitnya banyak, pinter nyari duit, duitnya bisa dipakai nyekolahin anak, bisa dipakai beli rumah, bisa dipakai untuk haji, bisa dipakai haji, dan nggak bisa habis. Itu namanya istrimu barokah. Sebaliknya, kalau istrimu nggak barokah, udah minta duit mulu, habis mulu, berarti namanya nggak barokah. Paham? Gitu. Udah anak repot sekali, gitu. Biayanya banyak, nggak jadi istri orang, itu namanya anakmu nggak barokah. Bisa aja ujian dari Allah. Ada rumah, masuk rumah tenang, damai, tentrem. Orang bisa belajar di situ dengan ada rumah. Setiap masuk rumah berisi konflik. Namanya rumahmu tidak barokah. Jadi barokah itu bisa datang ke apa aja. Para ulama mengatakan, idza kanatil barakatu nazarat fi zaujatik asbahat salihah mubarakah, gitu. Kalau barokah itu turun ke istrimu, maka dia menjadi wanita yang sangat salihah, bermanfaat, banyak sekali. Idza nazarat fi bait, idza nazarat kayak gitu. Makanya barokah itu penting sekali. Nah, kita ya berharap semoga hidup kita barokah, harta kita barokah, keluarga kita barokah, gitu. Makanya kan ada doa, mungkin Bapak semua bisa panjatkan. Allahumma anzilna mungzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang barokah. Engkau sebaik-baik yang menempatkan hamba. Ya, ini nyari kompleknya barokah. Ditempatkan kompleknya barokah. Islam bisa siar di situ, kebaikan di situ, nyari rezeki gampang dari di situ, semua di situ namanya barokah. Gitu. Masuk perusahaannya barokah. Ketemu istrinya barokah. Nyari apa? Barokah. Anzilna mungzalam mubarakah wa anta khairul munzil. Salah satu sebab barokah itu yang diharapkan saat itu duduk bersama Nabi. Ya insya Allah duduk di untanya Nabi barokah insya Allah. Ya senang. Dan diikuti, diterima Nabi, berarti memang boleh ngalap barokah ke Nabi. Dan ternyata itu pemahaman para sahabat semua. Enggak sedikit para sahabat itu kalau punya anak bawa ke Nabi ngalap barokah. Dan enggak sedikit para pembantu di kota Madinah itu bawa air ke tempat Nabi kalau pagi, minta didoain, airnya dipakai minum. Itu namanya barokah. Ini sunnah ya, ini ada kayak begini begitu, ada dalam Islam. Gitu. Bawa air ke tempat Nabi, kemudian Nabi mendoakannya, kemudian dipakai, entah dipakai apa terserah. Itu barokah. Syirik enggak. Syirik itu kalau mempercayai air itu. Tapi kalau berdoa kepada Allah, Allah turunkan barokah, percaya kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Jangan sampai salah. Jangan sampai anti syirik kau menjadi orang yang kaya gak beragama. Jelas-jelas, atau jangan sampai gara-gara sembarangan akhirnya syirik-syirik dijalani. Naudzubillah. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga dari hadis ini bahwa menawari orang tentang sesuatu manfaat itu baik, gitu. Ya kalau jadi di dalam memberikan manfaat ada dua pola kan. Nawari, dia terima, terjadi, atau langsung. Nah, Nabi beberapa case langsung kasih. Biasanya di pembagian. Itu Nabi nggak nawari kalau di pembagian. Tapi kalau di tumpangan sering nawari memang. Tidak langsung, ayo bareng, enggak. Tapi Nabi menggunakan bahasa afala ahmiluk. Mau nggak kamu saya naikkan, gitu. Jadi ini bab tentang seni. Artinya nawari yang jadi budaya orang Jawa itu ada dasarnya. Tetapi nawarinya serius, gitu. Kalau di Jawa nawari itu tiga. Ya ini bahas sedikit yang sedikit memahami etika-etika ya. Orang Jawa kalau nawari di tawaran pertama itu basa-basi. Jadi jangan langsung ini. Ayo Pak, monggo. Nggih Pak, gitu ya. Paham? Jangan. Ayo Pak, langsung. Wow, dia tersinggung. Ini orang nggak ngerti apa. Loh kan kamu nawari? Ya kan pertama kali basa-basi dulu, gitu. Nawari pertama itu basa-basi. Jangan langsung mau ya. Kalau ketemu orang Jawa ditawari pertama kali itu
itu basi-basi. Yang kedua itu menjajaki. Kalau tertarik nanti turun yang ketiga. Kalau dia tertarik dan dia ingin juga memberi, maka jatuh yang ketiga. Itu berarti serius, terimalah. Tapi kalau dia kedua dan kemudian dia yang kedua dan Anda nggak tertarik, dia berhenti sudah. Oh, dia nggak tertarik. Jadi gini, Pak, monggo. Oh, nggih gitu. Ah, monggo, sampun, nggak jadi. Nah, berarti dia agak nggak terus. Tapi kalau Pak, monggo, oh enggak lah. Enggak Pak, nggak apa-apa sih kan. Enggak, monggo, silakan. Gitu. Oh gitu ya. Ah, monggo Pak. Ah, itu langsung diambil gitu. Kedua, jangan dulu bersikap. Itu dia akan coba tuh. Akan coba. Kalau kita serius, dia akan lanjut ketiga. Kalau dia mau. Tapi kalau ternyata dia kedua itu kok bisa berubah sikap ya, hanya kurang, ya dia nggak lanjut. Nah, jadi putusannya dia yang ketiga. Ini kata nggak tahu ini benar apa salah ya. Saya mencoba memahami budaya saya sendiri di tengah masyarakat Jawa itu. Jadi nawari, tapi nawari yang ini nawari langsung ke nomor 3 ya. Rasul nawarinya bukan 1, 2, 3. Jadi nawarinya gitu. Maksudnya apa? Kalau kita mencoba untuk membangun budaya, nawari itu boleh, tapi memang benar nawarinya, bukan basa-basi. Paham ya? Jadi kalau nawari sebagai seorang muslim punya budaya nawari, iya, tapi nawarinya emang benar. Artinya emang itu bukan basa-basi. Emang dia mempersilahkan. Kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Tapi dia sadar kalau diambil ya udah. Jadi nawari itu langsung ke nomor 3, bukan 1, 2, 3, gitu ya. Jadi kalau orang muslim nawari berarti boleh, kalau terima boleh kamu tolak. Nolak tawaran nggak apa-apa. Cuman pas syarat ini menerima ya. Jadi kalau tawaran itu boleh, tapi kalau pemberian baik menerima. Paham ya? Kalau tawaran itu sikapnya boleh 2. Kalau pemberian, keputusan baiknya menerima, bukan menolak. Jadi Nabi hampir tidak pernah menolak hadiah. Sedekah kan Nabi nggak boleh ya. Tapi kalau hadiah Nabi terima hadiah. Jadi saya sering ditanya, Ustaz, kalau saya diberi orang diterima. Itu adalah penghargaan kepada pemberinya. Kedua, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, rezeki datang. Nggak usah sok-sokan sombong. Malah khawatir kalau nolak malah masuk kesombongan di situ. Enggak, saya yang lain aja. Enggak, diterima. Kalau nanti kalau kamu ngasih lain, darimu dikasihkan ke dia. Paham ya kira-kira? Jadi kalau kau sudah diputuskan oleh, bukan ditawari ya, bukan tawari. Kalau sudah diputuskan diberi sama seseorang, kau lihat orang lain butuh, terima. Nanti kau sayang ke dia. Lahir proses sedekah. Karena pemberinya sudah memutuskan ke kamu, bukan ke dia. Urusan pemberinya lah. Bahwa engkau melihat dia lebih butuh, kamu ambil, kamu kasihkan ke dia. Jadi itu menghargai pemberinya dan menyelesaikan masalah sosial. Kayak gini ini di Islam ini ada tuntunannya, karena kan etika itu tuntunannya kan bukan pernyataan, tapi perilaku tokoh. Nah, tokohnya ini namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh Allah, jadi nggak ada etikanya buruk. Gitu. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Taala hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kayak gini, Pak, kalau antum berkesempatan belajar etika, untuk menentukan etika yang baik mana nerima, itu panjang, itu ada analisisnya itu. Mirip hukum, cuman karena kajian akhlak itu tidak dikembangkan, adalah akhlak aja gitu. Itu ini pantasnya gimana, bagusnya gimana, menyakiti orang atau enggak, sampai nanti ketemu, itu di filsafat biasanya dikajinya itu. Makanya lah etika, filsafat etika kan, gitu. Orang berpikir panjang pada waktu merumuskan. Nah, turunannya sekarang ada di perusahaan, namanya merumuskan budaya perusahaan itu. Itu kan cuma 5 nilai, itu aja butuh setahun disurvei, dianalisis, didata, diapain gitu. 5 etika dirumuskan, habis 40 miliar. Bayangin ya. 5 itu ditanamkan dan dirumuskan yang cocok apa gitu. Sebagai perusahaan ini kalau menyikapi pelanggan itu gimana? Menyikapi pelanggan. Kenapa ketemu ini? Kenapa ketemu ini? Kenapa ketemu ini? Nah, mungkin daripada pusing maka nilai di Kemenkyu itu terakhir kesempurnaan, terakhir sempurna ya.
terakhir itu dia punya nilai yang terakhir, kesempurnaan. Jadi bersyukur kita kepada Allah atas hadirnya Nabi, langsung dapat bimbingan akhlak, nggak usah pakai panjang cerita, pokoknya ikuti aja Nabi, mulia pokoknya, ikuti Nabi pasti mulia, karena etika itu lintas negara, lintas bangsa, lintas agama. Jadi kelebihannya, kalau ideologi itu orang masing-masing punya, ya kan? Hukum beberapa case setuju, case enggak. Contoh, semua saat dunia ini pasti menolak mencuri, pasti menolak istrinya diambil, pasti menolak. Mau ngerti agama, mau komunis, mau kagak, istrinya diambil nggak boleh pasti. Hei kau komunis, boleh nggak istrimu tak ambil? Nggak boleh, pasti sakit hati. Pasti menolak pembunuhan, menolak semua yang pidana itu pasti menolak. Bahkan nggak ngerti agama sekalipun. Ya, ada kesamaan, tapi ada perbedaan di hukum itu. Cara menyelesaikannya, di Islam pakai potong tangan, yang mana pakai apa gitu. Nah, sebagian hukum mereka menerima, mereka kita nolak. Tapi di akhlak sebagian besarnya sama. Mau komunis, mau ateis, mau agamanya apa, Shinto, Hindu, pasti dia suka menghargai orang. Maka penghargaan itu dimanapun ada akhlak itu. Di barat, di timur, di Papua, di mana menghargai orang. Cuma yang berbeda teknisnya. Nah, teknisnya misalnya Pak, ya beda-beda teknisnya. Di Amerika mungkin penghargaan nggak gitu bentuknya, beda-beda. Tapi penghargaan ada, kejujuran ada, disiplin ada, memenuhi janji ada. Jadi kalau muslim itu akhlaknya mulia, itu membuka semua barrier. Itu maksud saya. Namanya itu akhlaknya mulia, membuka barrier. Itulah Rasulullah SAW. Orang Quraisy itu bingung. Satu sisi pusing dengan dakwanya suruh menyembah Allah. Kan nggak gampang mencabut ideologi itu. Tapi satu sisi tertarik ke Rasulullah. Ini orang keren banget gitu. Ini orang baik banget. Emang punya daya tarik. Tapi satu sisi disuruh nyembah Allah yang bukan sesembahannya. Ingat nggak? Pada waktu Utbah bin Walid yang datang ke Nabi, membujuk Nabi dengan ungkapan yang terkenal, "Hai anak saudaraku, kau ini orang yang paling baik di antara kamu." Panjang dipuji-puji, wong piawin sama-sama lobies ini. Dia, sudikah engkau berhenti sejenak aja dari dakwamu agar terjadi ketenangan dengan masyarakatmu? Jika kau mau, kami akan jadikan kau menjadi raja di antara kami. Kalau kau tidak berkenan kekuasaan, jika kau mau, kami akan kumpulkan harta dan kau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Nabi dengerin aja. Dan Nabi kemudian, sudah kaya Ibn Walid? Sudah. Isma'min, dengarkan. Dibacakan Hamim Tanzil, kan dibacain aja. Habis itu bergetar itu si Utbah, keluar ketemu Abu Jahal. "Ya Abul Walid, saharaka Muhammad, kau tampak di sihir Muhammad." Laisa bisahir, dia bukan sahir. Kalau bukan karena aku malu terhadapmu, aku masuk Islam. Nggak sanggup menerima perilaku Nabi, dan tadi ada ayat juga dibacakan. Emang menarik, makanya pada waktu hijrah orang kafir itu punya titipan ke Nabi. Jadi orang kafir itu lebih percaya ke Nabi daripada teman kafirnya itu. Bahwa dia sama-sama kafir, iya, tapi untuk urusan ini mendingan dititipkan ke Nabi Shallallahu Alaihi. Makanya Ali kan disuruh mundur 3 hari itu untuk membagi-bagikan barang titipan. Pada waktu Rasul sudah nggak ada dan akhirnya dikejar itu, sudah kan si orang kafirnya balik dari Gua Thur, Ali ngumumin langsung naik ke gunung. "Ya ma'syara Quraisy, ini barang siapa yang punya titipan ke Rasulullah, ambillah ke tempat saya tunggu 3 hari. Yang tidak bisa ngambil selama 3 hari, nanti saya akan sampaikan ke rumah kalian masing-masing." Jadi mereka akhirnya
berbondong-bondong ngambil titipannya ke Nabi, dan sisanya yang belum diambil karena satu dan lain orangnya nggak ada, akhirnya Ali menyampaikan ke rumahnya masing-masing. Habis itu Ali baru berangkat pergi. Jadi Rasulullah luar biasa. Nah ini yang kayak gini perlu terus diterapkan langkah ya, menumbuh kembangkan akhlak mulia. Dan ini bagian dari sunnah, awas ya, jangan sampai belajar sunnah nyempit. Belajar sunnah urusan tata cara makan saja, itu betul ada tata cara makan, tapi ini sunnah nih loh, menghargai orang dan lain sebagainya. Lanjut ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, langsung ya dari sanadnya dengan Nabi radhiyallahu taala anhu. Qala kana an-nasu idza ra'au awal al-thamr ja'u bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, kata Abu Hurairah, orang-orang tuh kalau melihat permulaan buah, ja'u bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia membawa hal itu, buah pertama itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah akhadha Rasulullah SAW, ketika Nabi mengambilnya, qala Allahumma barik lana fi thamrina wa barik lana fi madinatina. Allah berkahi kepada kami dalam buah-buah kami, tumbuhan kami, dan berkahilah kami di kota kami. Barik lana fi sa'ina wa mudina, berkahi kami dalam sok kami dan mud kami. Ya, apalagi? Oke. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khalika wa nabiyyuk wa inni abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah. Ya Allah, sebenarnya Ibrahim itu hambamu, kekasihmu, nabimu, dan saya juga hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah, ia berdoa untuk Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah, saya berdoa kepadamu untuk Madinah. Bimithli ma da'aka bi li Makkah mithlahu ma'ah, sebagaimana Ibrahim berdoa untuk Mekah dan 2 kali lipatnya. Thumma yad'u asghara walidin yarau fatihu bidha fayu'tihi dzalika tsam. Kemudian Nabi memanggil anak yang paling kecil di situ yang ia lihat, memberikannya kepada bocah itu buah tadi. Kisahnya menarik ya. Jadi kalau ada buah baru tumbuh, berarti di sana apa ya? Korma ya. Maka dibawa ke tempat Nabi. Jadi para sahabat, masya Allah. Jadi apa aja itu dibawa ke Nabi. Lagi panen pertama, kalau kita berarti panen pertama kali nih. Panenan pertama dibawa ke tempat Nabi. Punya bayi, bawa ke tempat Nabi. Apa aja ke tempat Nabi. Ya ini, jadi para sahabat kalau lagi panen pertama, buah pertama kali berbuah kurma itu dibawa ke tempat Nabi. Kemudian akhirnya Nabi mendoakan. Nah, doanya untuk semua orang. Berarti ini lagi musim panen lagi tiba, ya, panen kurma. Nah, tadi doanya tadi, barik lana fi thamrin, ya Allah, berkahi kami dalam tanaman atau buah-buah barokah. Makanya Madinah itu barokah. Di tengah padang pasir ada 160 jenis kurma tumbuh di Madinah. Nah, kalau Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah, Rasul berdoa untuk Madinah gitu. Bahkan berdoanya 2 kali lipat. Makanya Imam sampai hari ini, bukan karena ini ya, bukan karena saya dari Madinah dulu, memang tidak ada kota yang lebih damai daripada Madinah. Kalau perkara cuaca gitu, tapi damai yang memang terasa damai di Madinah. Jadi bapak-bapak itu kalau lagi pusing ke Madinah aja. Gitu. Pokoknya di Madinah aja duduk, itu luar biasa tenang. Se-Madinahnya itu semua. Sejak zaman dulu memang dapat doa ya, barokah doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orangnya juga memang baik-baik sekali gitu. Jadi kalau kita lihat di Jawa ada, di Indonesia ada Jawa, ada Jogja, ada sekitar situ, Madinah itu kira-kira situnya lah. Jadi kalau Mekah itu kayak Jakarta, tapi sekarang Jogja udah kayak dulu, sama Jogja udah kayak Jakarta, sekarang keruat, gitu. Jogja zaman dulu lah, cuma zaman dulu, yang tenang, yang hidup sederhana, gitu, kayak gitulah. Gitu. Madinah itu orangnya tenang, enggak kedermawanan itu, makanya orang kalau Ramadan di Madinah itu berlimpah, baik buka atau sahur. Ya, kalau mau buka kering di dalam masjid, buka yang basah di luar masjid. Di Mekah ya ala kadarnya aja, ada 1-2 biji.
Jadi orangnya dermawannya tak terkira sejak zaman dulu. Jadi Madinah itu kan dibangun oleh Nabi. Sejak awal dibangun oleh Nabi. Masyarakat dibentuk oleh Nabi, ditata akhlaknya, karakternya, ibadahnya, terus kemudian kotanya dapat doa Nabi, tumbuhnya didoakan Nabi. Gimana nggak barokah hidup? Masya Allah. Termasuk yang meninggal di Madinah dapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masya Allah dari Madinah itu beruntung yang memang tinggal di Madinah. Ini pelajarannya banyak sekali ya. Pertama, doa minta barokah itu boleh. Jadi ya kalau sekarang ya kepada orang-orang saleh, misalnya ada anak, ada apa gitu, buka perusahaan, Pak Kiai atau Pak Ustadz, mohon doanya, doa boleh, itu sunnah supaya diberkahi perusahaannya, diberkahi apa. Nah, termasuk dalamnya rumah baru, mobil baru apa didoakan. Jangan rumahnya nggak berkah, mobilnya nggak berkah, ruwet jadinya. Punya rumah, punya mobil bukan malah bahagia, ruwet tak terkira. Punya istri baru, didoakan barokah. Supaya barokah. Habis nikah, minta doa supaya barokah. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menerima hadiah, kemudian memberikannya kembali. Ini tadi itu ya. Tadi kan kalau ada dibawa ke tempat Nabi, tapi Nabi akhirnya justru ngasih kemana? Ke anak kecil di situ. Nah, dikasihkan ke anak. Jadi menerima hadiah, memberikannya kembali, itu lebih baik. Bukan menolak untuk dikasihkan, jadi biar diterima, dikasihkan kembali. Ini juga salah satu sunnah yang baik sekali untuk kita tiru. Yang ketiga, nah berlaku indah dan dekat dengan anak kecil. Ini termasuk bagian dari karakter Nabi. Nabi sama anak kecil itu luar biasa. Nah, ciri orang tidak bengis itu sama anak kecil baik, dan ciri orang yang bengis sama anak kecil itu keras. Sama anak kecil baik aja. Anak kecil itu lucu-lucu. Jadi kalau ada masjid, kalau anak kecil nggak berani, berarti bapaknya bengis-bengis. Jadi anak kecil berani ke masjid nggak? Ya biarin ke masjid, lari-lari gitu. Kalau nggak lari-lari bukan anak kecil, namanya aki-aki. Udah pakai tongkat berarti. Kalau ada bocah lari di masjid, udah bener, berarti dia masih kecil. Suatu saat saya diprotes tuh sama jamaah, Ustadz, anak kecil di situ kok gitu-gitu nyanyi apa? Ya nggak apa-apa bu, gitu. Lu kan tuh masjid, bu, dia aja telanjang nggak dosa. Namanya juga bocah belum balik, tak paham kan, memahami hukum itu. Ada ruang hukum. Kenapa ente jadi ketat? Allah aja nggak ngasih dosa pada anak kecil itu. Kenapa ente jadi dosa-dosain? Biarin anak kecil lari nyanyi di masjid, biarin aja, nggak apa-apa. Itu ada jamaah saya protes waktu awal-awal saya ke masjid itu. Ya kan di masjid saya itu yang kecil dipakai untuk TK. Kalau TK punya acara di masjid. Ustadz, anak kecil pada di situ, ya biarin aja, nggak apa-apa. Gitu. Nanti kalau gede ya jangan. Kan kecil masih bocah, belum balik. Begitu sudah SD ya nggak boleh. SD udah pada balik, nggak ada. Pas yang bocah doang boleh di situ. Boleh nyanyi pun juga yang kecil doang ya. Yang gurunya jangan ikut-ikut, bocahnya aja gitu. Yang penting diatur-atur gena. Jadi anak kecil seneng di masjid, biarin aja lari-lari. Main situ apa aja dilari di masjid, nggak apa-apa. Main di sana di masjid saya dipisahin, masjid besar, masjid kecil. Yang kecil tuh pakai kayak gitu. Jadi sikap yang relax ya, yang enak terhadap anak-anak kecil itu bagian dari Nabi memperlakukan anak kecil. Begini demikian materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.